Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khairunisa Jumadi dengan NIM 2018-10337 dari kelas H Studi Kelayakan Bisnis, mahasiswi dari kampus TM Bongaya Makassar. Di sini saya akan menjelaskan Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa itu CSR? CSR merupakan tindakan atau konsep yang dilakukan baik perusahaan atau bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang ada pada masyarakat di mana perusahaan atau bank itu beroperasi. Menurut Januarti dan Aprianti tahun 2006, tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat saja, akan tetapi juga turut serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan komunitasnya. Di sini saya akan menjelaskan CSR pada perusahaan perbankan di era pandemi, yaitu Bank Mega. Bank Mega merupakan perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank Mega satu-satunya bank di Indonesia yang mobil operasionalnya menggunakan livery Bank Mega. Namun di tengah pandemi, PT Bank Mega Tbk justru nekat merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai aktivitas sosial. Istilah Corporate Social Responsibility atau CSR tentu saja sangat familiar di telinga kita, yakni tanggung jawab korporasi di bidang sosial kemasyarakatan dengan membagikan manfaat non-bisnis kepada stakeholder, konsumen, klien maupun masyarakat. Di awal tahun 1980-an, dunia usaha telah familiar dengan istilah bakti sosial, yaitu seperti sumbangan bencana alam, beasiswa dan pengobatan massal dan lain-lainnya. Dan adapun di sini realisasi PT Bank Mega Tbk di tahun 2017 sampai 2019, Mega Berbagi dan Mega Peduli. Di tengah pandemi COVID-19 yang berujung pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB alias lockdown parsial, entitas usaha pun terpukul karena aktivitas bisnis terhambat. Kegiatan bisnis ini di Indonesia melesu sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun ini hanya akan di kisaran 2,3% dan bukan 5,3% seperti target di awal tahun. Pelaku usaha pun mengencangkan ikat pinggang. Namun di tengah situasi sulit ini, bank berkode saham Mega malah menguncurkan dana ekstra untuk CSR bersama CT Corp, Astra dan Indofood Perseroan membantu pengadaan peralatan medis ICU dan HCU di dua rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu RSCM Jakarta dan Rumah Sakit Infeksi Airlangga di Surabaya. Khusus untuk program eksternal, bank yang didirikan pada tahun 1969 ini memiliki dua program CSR, yakni Mega Berbagi dan Mega Peduli. Sepanjang tahun 2019, mereka telah menguncurkan dana internal senilai total 17,7 miliar untuk kedua program tersebut. Program Mega Berbagi diarahkan ke sektor pendidikan karena bank yang dikendalikan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Khairul Tanjung ini meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan akan memutus mata rantai kemiskinan. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 hingga akhir Desember 2019, Bank Mega telah menghimpun dana donasi 111 miliar dari tabungan Mega Berbagi yang disalurkan kepada 69 sekolah untuk pembangunan dan renovasi serta 3 sekolah yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan alokasi dana sebesar 102 miliar. Dengan selesainya pembangunan sekolah di Timika pada awal tahun ini, maka Mega Berbagi telah membangun kembali dan merenovasi 72 sekolah di seluruh Indonesia. Pandemi
pandemi COVID-19 merupakan ancaman lintas negara karena virus tersebut memiliki karakteristik unik, yakni mudah menyebar dan mematikan. Untuk mereka yang memiliki komplikasi, negara di seluruh dunia pun menghadapi persoalan yang sama, yakni ledakan jumlah pasien pengidap virus jenis corona tersebut, sehingga rumah sakit pun kewalahan. Di tengah situasi demikian, Bank Mega merasa perlu melakukan program CSR yang lebih besar lagi sebagai wujud kepedulian di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, Bank Mega bersama CT Corp telah membantu pengadaan peralatan fasilitas medis di RSCM dan RSKI Unair di Surabaya. Inilah dokumentasi Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Kostaman Taib dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang di sela pemberian bantuan pengadaan peralatan medis. Jika kita mengacu pada studi University of California, Berkeley, apa yang dilakukan Bank Mega dengan program CSR-nya ini merupakan bentuk aglomerasi atau penggabungan dua jenis CSR, yakni CSR ingrain yang bersifat laten dan CSR add-on atau tambahan. Ada perusahaan yang melakukan CSR karena panggilan eksternal atau stakeholder, sehingga berujung pada CSR tambahan atau add-on. Misalnya ketika Bank Mega turun tangan demi melihat stakeholder, yakni pemerintah dan masyarakat, memerlukan bantuan di tengah pandemi, seperti halnya saat Bank Mega membantu pengadaan peralatan fasilitas medis di 2 rumah sakit rujukan COVID-19. Namun ada juga CSR yang berjalan karena panggilan internal atau stakeholder yang berujung pada CSR laten atau ingrained dan menjadi bagian dari budaya korporasi. Ini dilakukan Bank Mega dengan Mega Berbagi dan Mega Peduli, serta pengembangan kapasitas internal dan penyaluran kredit berkelanjutan. Membantah paradigma yang disodorkan Levitt dan Friedman, Christine menilai CSR dan dua variannya itu justru membantu perusahaan menciptakan dan menjaga nilai korporasi, baik nilai ekonomi maupun sosial, dan bukannya membahayakan eksistensi mereka, asalkan kegiatan CSR tersebut terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Banyak studi yang mengkonfirmasi hal tersebut di berbagai negara. Kilik melaporkan temuannya bahwa masyarakat Turki menilai bank yang ideal adalah yang memberikan dukungan terhadap aktivitas pendidikan kebudayaan dan olahraga. Di sisi lain, mereka yang hanya fokus berbisnis justru cenderung meredup bisnisnya di masyarakat. Aktivitas demikian akan meningkatkan kinerja sosial bank tersebut, yang pada gilirannya melegitimasikan aktivitas mereka dan mendapatkan citra positif di mata publik terkait dengan kinerja tersebut yang lebih baik. Demikian Kilik menyimpulkan, masyarakat juga ternyata lebih loyal pada bank dengan nilai value yang baik. Terlihat bahwa loyalty nasabah dipengaruhi oleh nilai yang mereka lihat, kualitas layanan yang dirasakan, kepuasan, atribut layanan, imaji, dan rasa kepercayaan. Tulis Barbara dan Magdalini tahun 2006. Bank Mega membuktikan itu dengan berbagai layanan dan program CSR-nya. Loyalitas pelanggan pun terjaga. Hal ini dikonfirmasi oleh MRI dengan menganugerahkan penghargaan sebagai bank berperingkat 1 pada 7 kategori dalam hal kesetiaan pelanggan, di antara Bank Buku 3 di tahun 2019. Menurut saran saya, bank atau perusahaan yang baik adalah bank atau perusahaan yang bisa melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau stakeholder, bukan hanya untuk mengambil keuntungan dari pelanggan saja, tapi lupa akan hal sosialnya terhadap pelanggan atau masyarakat. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari CSR pada perusahaan perbankan di era pandemi saat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.